Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan sejenak hatimu, tarik napas perlahan, dan izinkan dirimu hadir sepenuhnya di sini. Video ini bukan untuk mereka yang terburu-buru, tetapi untuk jiwa yang sedang mencari makna di balik lelahnya hidup. Kita sering berkata, aku ikhlas, namun jarang benar-benar bertanya, apa arti ikhlas di hadapan Allah? Apakah ikhlas itu diam saat terluka, atau tersenyum saat hati kecewa? Ataukah ikhlas adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kata dan sikap luar? Di ruang sunyi ini, kita tidak akan menghakimi diri sendiri. Kita hanya akan mendengarkan, merasakan, dan membiarkan hati berbicara dengan jujur. Karena ikhlas bukan untuk ditunjukkan kepada manusia, tetapi untuk dipersembahkan sepenuhnya kepada Allah. Jika hatimu pernah lelah berharap, pernah letih memberi tanpa balasan, atau pernah bertanya dalam diam, maka tetaplah di sini. Mungkin jawaban yang kau cari bukan ada di luar, melainkan sedang menunggumu untuk disadari. Bab 1. Ikhlas yang sering kita salah pahami. Ikhlas sering terdengar sederhana di telinga, seakan ia hanya sebatas kata penutup ketika hati terluka, atau kalimat penghibur saat harapan runtuh. Namun sejatinya, ikhlas bukanlah selimut untuk menutupi rasa sakit, dan bukan pula tameng agar terlihat kuat di hadapan manusia. Ikhlas adalah keadaan batin yang sangat dalam, yang hanya bisa dipahami ketika seseorang berani jujur pada dirinya sendiri. Banyak orang mengaku ikhlas, padahal yang terjadi hanyalah menunda kecewa. Mereka diam bukan karena ridha, tetapi karena lelah melawan. Padahal ikhlas bukan tentang menekan perasaan, melainkan tentang menyerahkan perasaan itu sepenuhnya kepada Allah tanpa menyisakan tuntutan. Seringkali kita mengira ikhlas berarti tidak berharap apa-apa. Padahal hakikatnya, ikhlas bukan menghilangkan harapan, tetapi memurnikan arah harapan. Selama hati masih berharap balasan dari manusia, masih menunggu diakui, masih ingin dipahami, maka ikhlas belum benar-benar hadir. Ikhlas tidak lahir dari ketiadaan keinginan, tetapi dari kesadaran bahwa semua keinginan harus kembali kepada satu tujuan, Allah semata. Disinilah ikhlas menjadi perjalanan tauhid, bukan sekadar sikap mental. Ia adalah pengakuan halus bahwa tidak ada satupun makhluk yang berhak menjadi tujuan akhir dari amal dan pengorbanan kita. Ikhlas juga bukan berarti hati menjadi kebal dari luka. Bahkan orang-orang yang paling dekat dengan Allah pun merasakan pedih, kecewa, dan kehilangan. Namun perbedaannya terletak pada arah hati ketika luka itu datang. Hati yang ikhlas tidak menjadikan luka sebagai alasan untuk menjauh dari Allah, tetapi justru sebagai jalan untuk lebih bersandar. Ia tidak bertanya dengan nada menggugat, "Mengapa ini terjadi padaku?" Melainkan berbisik dengan penuh adab, "Apa yang engkau kehendaki dariku melalui ini?" Di titik ini, ikhlas mengubah penderitaan menjadi pelajaran dan kesedihan menjadi pintu kedewasaan ruhani. Banyak orang belum menyadari bahwa ikhlas menuntut keberanian yang besar. Keberanian untuk melepaskan citra diri, keberanian untuk tidak selalu benar, dan keberanian untuk tidak selalu menang. Ikhlas adalah saat seseorang berhenti menjadikan dirinya pusat dari segala peristiwa. Ia memahami bahwa hidup bukan panggung pembuktian, melainkan ladang pengabdian. Ketika ikhlas mulai tumbuh, seseorang tidak lagi sibuk menghitung seberapa besar jasanya, karena ia sadar bahwa semua yang mampu ia lakukan pun sejatinya adalah karunia Allah. Kesadaran inilah yang perlahan meluruhkan rasa aku dan menggantikannya dengan rasa tunduk yang lembut. Pada akhirnya, ikhlas adalah perjalanan sunyi yang tidak selalu dimengerti orang lain. Ia tidak gemerlap, tidak berisik, dan seringkali tidak mendapatkan tepuk tangan. Namun justru disitulah keindahannya. Ikhlas mengajarkan kita untuk merasa cukup dengan pandangan Allah. Meski dunia berpaling, ia menenangkan hati karena tidak lagi bergantung pada penilaian makhluk. Dan ketika seseorang mulai merasakan ketenangan itu, ia akan mengerti bahwa ikhlas bukanlah kehilangan, melainkan pertemuan paling jujur antara hamba dan Tuhannya. Bab 2. Ikhlas saat Allah menjadi satu-satunya tujuan. Ikhlas mulai menemukan bentuknya yang paling hakiki ketika hati berhenti membagi arah.
Selama tujuan masih bercabang, sebagian untuk Allah, sebagian untuk manusia, maka di sana masih ada kegelisahan yang halus. Hati menjadi mudah goyah karena ia bergantung pada sesuatu yang rapuh, penilaian makhluk. Ketika dipuji, ia menguat. Ketika diabaikan, ia runtuh. Ikhlas tidak tumbuh di ruang seperti ini. Ikhlas hanya bisa hidup ketika tujuan dipusatkan, ketika batin dengan jujur berkata bahwa yang dicari bukan pengakuan, bukan balasan, bukan bahkan hasil yang tampak, melainkan ridha Allah semata, meski ridha itu datang tanpa tanda yang kasat mata. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan bukan perkara lisan, tetapi kerja batin yang panjang dan sunyi. Ia menuntut seseorang untuk memeriksa niatnya berulang kali, bahkan pada hal-hal yang tampak baik. Sebab seringkali amal yang terlihat mulia justru disusupi keinginan tersembunyi untuk dipandang berbeda. Ikhlas mengajak kita menyadari bahwa Allah tidak pernah tertipu oleh amal yang besar jika niatnya kecil. Ketika seseorang mulai beramal dengan kesadaran bahwa Allah melihat sebelum manusia melihat, maka orientasi hidupnya perlahan berubah. Ia tidak lagi sibuk bertanya, apa kata mereka? Tetapi mulai bertanya, apakah Allah ridha? Orang yang benar-benar menjadikan Allah sebagai tujuan akan merasakan perubahan yang lembut namun mendalam dalam dirinya. Ia tetap berbuat baik meski tidak ada yang memperhatikan. Ia tetap lurus meski tidak ada yang mengingat. Ia tetap memberi meski tidak ada yang berterima kasih. Bukan karena ia kuat, tetapi karena hatinya telah berpindah sandaran. Ketika sandaran itu Allah, maka kekecewaan kepada manusia tidak lagi melukai terlalu dalam. Sebab ia sadar manusia bukan tempat berharap dan bukan pula tempat menggantungkan makna dari sebuah pengorbanan. Di tahap ini, ikhlas sering disalahpahami sebagai sikap dingin atau menjauh. Padahal yang terjadi bukan menjauh dari manusia, melainkan mendekat kepada Allah. Orang yang ikhlas tidak kehilangan kepedulian, justru kepeduliannya menjadi lebih murni. Ia membantu bukan untuk dicintai, menasihati bukan untuk diikuti, dan berbuat bukan untuk dikenang. Ia memahami bahwa segala sesuatu yang dilakukan karena Allah akan kembali kepada Allah, meski jalannya terkadang melalui kesalahpahaman dan kesunyian. Disinilah ikhlas mengajarkan keikhlasan yang dewasa. Tetap mencintai meski tidak dibalas. Tetap memberi meski tidak diterima. Ketika Allah benar-benar menjadi tujuan, hati menemukan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tidak ada lagi kegelisahan karena perbandingan. Tidak ada lagi luka karena tidak dianggap. Hidup terasa lebih jujur, lebih ringan, dan lebih terarah. Seseorang mulai menyadari bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh seberapa banyak ia dipuji, tetapi seberapa tulus ia menghadap Allah. Dan pada saat itulah, ikhlas tidak lagi terasa sebagai beban yang berat, melainkan sebagai jalan pulang. Jalan yang membawa hati kembali kepada fitrahnya sebagai hamba yang hanya ingin dekat dengan Tuhannya. Bab 3, Ikhlas dan Kematian Ego. Ikhlas tidak pernah tumbuh berdampingan dengan ego yang masih ingin berkuasa. Selama aku masih berdiri paling depan, selama diri masih ingin diistimewakan, maka ikhlas hanya menjadi tamu yang singgah sebentar lalu pergi. Ego selalu menuntut pengakuan, selalu ingin jasanya dihitung, selalu berharap luka yang ia derita diketahui orang lain. Ikhlas datang justru untuk membongkar semua itu, bukan dengan cara kasar, tetapi dengan kesadaran yang perlahan, menyadarkan hati bahwa tidak semua yang kita lakukan perlu disaksikan, dan tidak semua yang kita korbankan harus dibalas oleh manusia. Kematian ego bukan berarti hilangnya kepribadian atau harga diri, melainkan runtuhnya ilusi bahwa diri ini memiliki kuasa. Ego mati ketika seseorang berhenti merasa paling berjasa, paling benar, dan paling pantas. Di titik ini, hati mulai memahami bahwa semua kemampuan, niat baik, bahkan kekuatan untuk bersabar pun bukan lahir dari dirinya sendiri. Semuanya adalah pinjaman. Ketika kesadaran ini masuk ke dalam relung batin, ikhlas tidak lagi terasa dipaksakan. Ia hadir sebagai kelapangan, karena tidak ada lagi yang harus dipertahankan, tidak ada citra yang harus dijaga, dan tidak ada posisi yang harus diamankan. Orang yang egonya mulai melemah akan merasakan perubahan cara pandang terhadap hidup. Ia tidak lagi gelisah ketika kebaikannya tidak dibalas.
Ia tidak terguncang ketika usahanya tidak dihargai. Bukan karena hatinya beku, tetapi karena pusat harapannya telah berpindah. Ia tahu bahwa amal yang sampai kepada Allah tidak membutuhkan saksi selain kejujuran niat. Disinilah ikhlas menjadi penjaga hati. Ia melindungi seseorang dari luka yang lahir karena berharap pada tempat yang salah, dan dari kecewa yang muncul karena menggantungkan makna hidup pada manusia. Kematian ego juga membuat seseorang berhenti sibuk mengukur dirinya dengan orang lain. Ia tidak lagi membandingkan amal, kedudukan, atau pencapaian ruhani. Sebab ia sadar, setiap hamba berjalan dengan takaran ujian dan rahmat yang berbeda. Ikhlas mengajarkan bahwa yang dinilai Allah bukan seberapa tinggi seseorang terlihat, tetapi seberapa rendah hatinya di hadapannya. Ketika ego mati, seseorang tidak merasa terancam oleh kelebihan orang lain dan tidak merasa hina oleh kekurangannya sendiri. Ia berdiri di tempat yang seimbang, mengenal dirinya tanpa harus meninggikan atau merendahkan. Pada akhirnya, ikhlas dan kematian ego menghadirkan keheningan yang menenteramkan. Tidak ada lagi dorongan untuk selalu menjelaskan diri, tidak ada lagi kebutuhan untuk membela niat di hadapan manusia. Hati menjadi lebih jujur karena tidak lagi hidup untuk dipertontonkan. Dalam keheningan itulah, seseorang mulai merasakan kehadiran Allah dengan cara yang lebih dekat dan nyata. Bukan sebagai konsep, tetapi sebagai sandaran. Dan ketika ego benar-benar merunduk, disitulah ikhlas berdiri tegak, bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai kekuatan rohani yang membuat hati mampu berjalan lurus. Meski tanpa tepuk tangan, tanpa sorotan, dan tanpa pengakuan dunia. Bab 4. Ikhlas bukan pasrah tanpa usaha. Ikhlas sering disalahpahami sebagai sikap menyerah sebelum berjuang, seakan ia mengajarkan untuk diam, menerima, lalu berhenti bergerak. Padahal ikhlas bukanlah lawan dari usaha, melainkan penjernih dari niat di balik usaha itu sendiri. Ikhlas tidak pernah meminta seseorang untuk berhenti berikhtiar, justru ia mengajarkan bagaimana berusaha tanpa menggantungkan harga diri pada hasil. Seseorang yang ikhlas tetap melangkah dengan sungguh-sungguh, tetap mencurahkan tenaga dan doa, namun hatinya tidak terikat pada keberhasilan yang tampak. Ia bekerja dengan penuh kesadaran bahwa tugas seorang hamba adalah bergerak, sementara keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Allah. Dalam ikhlas, usaha dan tawakal tidak saling meniadakan, tetapi saling menyempurnakan. Usaha tanpa ikhlas melahirkan kelelahan batin, karena hasil dijadikan penentu nilai diri. Sementara tawakal tanpa usaha seringkali hanya menjadi alasan untuk menutupi ketakutan. Ikhlas hadir di tengah-tengah, mengajarkan keseimbangan yang halus namun kuat. Ia menanamkan keyakinan bahwa setiap ikhtiar yang dilakukan dengan niat yang lurus sudah bernilai ibadah, meski hasilnya tidak sesuai harapan. Di titik ini, seseorang mulai memahami bahwa kegagalan bukan tanda ditinggalkan Allah, melainkan bagian dari caranya mendidik hati agar tidak bersandar pada selainnya. Orang yang benar-benar ikhlas tidak berhenti berusaha hanya karena pernah terluka. Ia mungkin jatuh, tetapi tidak membenci takdir. Ia mungkin kecewa, tetapi tidak memusuhi jalan yang sedang dilaluinya. Ikhlas membuat seseorang tetap melangkah tanpa membawa dendam kepada keadaan. Ia tidak menjadikan masa lalu sebagai penjara dan tidak pula menjadikan masa depan sebagai tuntutan. Yang ia rawat hanyalah kehadiran hati di setiap usaha yang sedang dilakukan. Ia sadar bahwa Allah tidak meminta hasil yang sempurna, tetapi kejujuran niat dan kesungguhan langkah. Dalam keikhlasan, seseorang belajar memisahkan antara tanggung jawab dan kepemilikan. Ia bertanggung jawab untuk berusaha sebaik mungkin, namun ia tidak mengklaim hasil sebagai hak mutlaknya. Ketika hasil itu datang, ia bersyukur tanpa sombong. Ketika hasil itu tertunda atau tidak datang sama sekali, ia bersabar tanpa menyalahkan. Ikhlas menjauhkan hati dari kemarahan kepada takdir, karena ia memahami bahwa apa yang ditentukan Allah selalu berada dalam lingkaran kasih sayangnya, meski tidak selalu bisa dipahami oleh akal. Kesadaran ini melahirkan ketenangan yang tidak bergantung pada situasi. Pada akhirnya, ikhlas mengubah cara seseorang memandang hidup. Hidup tidak lagi dipahami sebagai arena menang dan kalah, tetapi sebagai ruang pengabdian yang terus berjalan. Setiap usaha menjadi sarana mendekat, bukan sekadar alat mencapai tujuan dunia.
Ketika seseorang mampu berusaha tanpa menggenggam hasil, bekerja tanpa menuntut balasan, dan berjalan tanpa memaksa takdir, disitulah ikhlas menampakkan wujudnya yang paling matang. Bukan pasrah yang lemah, melainkan tunduk yang penuh kesadaran. Dan dalam ketundukan itulah hati menemukan kekuatan sejatinya, kekuatan untuk terus melangkah bersama Allah, apapun yang menanti di depan. Bab 5. Ikhlas dan rasa kehilangan. Ikhlas mencapai ujian terdalamnya ketika seseorang berhadapan dengan kehilangan. Kehilangan bukan sekadar peristiwa, tetapi guncangan batin yang meruntuhkan banyak sandaran. Kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harapan yang telah lama dipeluk, atau kehilangan arah yang selama ini diyakini, semuanya mengguncang rasa aman dalam diri. Di titik inilah ikhlas tidak lagi bisa disembunyikan di balik kata-kata indah. Ia berdiri telanjang di hadapan kenyataan. Hati dipaksa jujur. Apakah selama ini ia benar-benar bersandar kepada Allah? Atau diam-diam menggantungkan maknanya pada sesuatu yang fana? Ikhlas tidak pernah meminta seseorang untuk tidak bersedih. Air mata bukan tanda lemahnya iman, dan kesedihan bukan bukti kurangnya tawakal. Bahkan jiwa yang paling dekat dengan Allah pun menangis ketika kehilangan. Namun ikhlas menjaga agar kesedihan tidak berubah menjadi penolakan terhadap takdir. Hati yang ikhlas menangis sambil tetap bersujud. Ia merasakan pedih tetapi tidak memprotes. Ia merindu tetapi tidak memberontak. Di sanalah perbedaan halus itu terasa antara hati yang terluka namun tunduk dan hati yang terluka lalu menjauh. Kehilangan seringkali membuka satu kesadaran yang sebelumnya tersembunyi, bahwa banyak hal yang kita genggam ternyata bukan milik kita. Ikhlas mengajarkan bahwa semua yang datang dalam hidup ini sejatinya hanyalah titipan. Dan titipan seindah apapun, sekuat apapun kita menjaganya, pasti akan kembali kepada pemiliknya. Ketika kesadaran ini benar-benar meresap, hati mulai belajar melepas tanpa membenci. Melepas bukan karena tidak cinta, tetapi karena cinta itu dikembalikan kepada Allah yang lebih berhak atas segalanya. Orang yang ikhlas dalam kehilangan tidak berkata bahwa semuanya mudah. Ia tidak menipu dirinya dengan kepalsuan kekuatan. Namun di tengah runtuhnya rasa, ia memilih untuk percaya. Percaya bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk memberi dengan cara lain. Percaya bahwa ada hikmah yang belum tampak, namun sedang bekerja dengan tenang. Ikhlas membuat seseorang berhenti bertanya dengan nada menuntut, dan mulai bertanya dengan nada mencari makna. Disitulah kehilangan berubah dari musibah menjadi jalan pendewasaan rohani. Perlahan, ikhlas menata kembali hati yang porak-poranda. Ia mengajarkan bahwa yang benar-benar menetap bukanlah apa yang kita miliki, tetapi hubungan kita dengan Allah. Ketika semua sandaran runtuh, ikhlas mengarahkan hati untuk kembali bersandar pada Yang Maha Kekal. Dan di saat itulah, seseorang mulai merasakan bahwa kehilangan tidak selalu berarti kekosongan. Terkadang, kehilangan justru adalah cara Allah mengosongkan hati agar ia sendiri bisa mengisinya. Di sanalah ikhlas menemukan maknanya yang paling dalam. Menerima bukan karena tidak pedih, tetapi karena percaya sepenuh hati bahwa apapun yang datang dari Allah selalu mengandung kasih sayang yang lebih luas dari apa yang mampu kita pahami. Bab 6. Ikhlas dan keadilan Allah. Ikhlas menuntut satu keyakinan yang sangat dalam bahwa Allah tidak pernah keliru dalam menetapkan apapun. Keyakinan ini bukan sekadar konsep teologis, melainkan pegangan batin yang diuji setiap kali hidup terasa tidak adil. Ketika doa belum dijawab, ketika usaha seolah tidak membuahkan hasil, dan ketika orang-orang yang tampak lalai justru berjalan lebih ringan, disitulah ikhlas diuji. Hati bertanya dalam diam, apakah ia tetap percaya bahwa Allah Maha Adil, atau mulai mencurigai takdir yang sedang dijalaninya? Orang yang ikhlas tidak mengukur keadilan Allah dengan ukuran kepentingannya sendiri. Ia menyadari bahwa keadilan ilahi tidak selalu tampak seketika, dan tidak selalu sesuai dengan keinginan hamba. Ikhlas mengajarkan bahwa apa yang tertunda bukan berarti diabaikan, dan apa yang tidak diberikan bukan berarti ditolak. Ada waktu, ada kadar, dan ada bentuk yang hanya diketahui oleh Allah. Ketika kesadaran ini hidup di dalam hati, seseorang berhenti memaksa Tuhan
untuk mengikuti skenarionya dan mulai belajar membaca tanda-tanda kasih sayang dalam setiap keputusannya. Dalam ikhlas, seseorang belajar untuk tidak tergesa-gesa menyimpulkan. Ia tidak buru-buru menilai hidupnya gagal hanya karena belum sampai. Ia tidak menuduh Allah tidak adil hanya karena jalan orang lain tampak lebih mudah. Ikhlas menenangkan hati dengan keyakinan bahwa setiap jiwa sedang ditempatkan di medan ujiannya masing-masing. Apa yang berat bagi satu orang bisa menjadi ringan bagi yang lain, dan apa yang terlihat nikmat bisa jadi ujian yang lebih halus. Kesadaran ini mematikan iri dan menyuburkan empati, karena hati memahami bahwa setiap manusia sedang membawa bebannya sendiri. Ikhlas juga mengajarkan seseorang untuk berdamai dengan keterbatasan akalnya. Tidak semua takdir bisa dimengerti dan tidak semua hikmah bisa segera terbaca. Orang yang ikhlas tidak memaksakan pemahaman sebelum waktunya. Ia menerima bahwa ada hal-hal yang baru akan jelas maknanya ketika hati telah cukup matang untuk menerimanya. Dalam ketidakpahaman itulah ia memilih untuk percaya. Percaya bukan karena sudah mengerti, tetapi karena mengenal siapa Tuhannya. Dan mengenal Allah berarti meyakini bahwa keadilannya selalu berjalan bersama kasih sayangnya. Pada akhirnya, ikhlas menjadikan keadilan Allah sebagai tempat bersandar, bukan sebagai bahan gugatan. Hati menjadi tenang karena tidak lagi sibuk membandingkan jatah hidupnya dengan orang lain. Ia fokus merawat amanah yang ada di tangannya hari ini, tanpa dihantui kecemasan tentang apa yang belum ia miliki. Dalam ketenangan itu, seseorang mulai merasakan bahwa keadilan Allah bukan hanya tentang apa yang diberikan, tetapi juga tentang apa yang ditahan. Dan ketika hati mampu menerima keduanya dengan lapang, disitulah ikhlas mencapai kedewasaannya. Sebuah kepasrahan yang tenang lahir dari keyakinan bahwa Allah selalu mengetahui apa yang terbaik, bahkan ketika jalan hidup terasa berliku dan sunyi. Bab 7. Ikhlas dan kesunyian amal. Ikhlas seringkali menemukan ruang tumbuhnya justru di tempat yang paling sunyi, ketika tidak ada mata yang melihat dan tidak ada telinga yang mendengar. Amal yang dilakukan dalam kesendirian memiliki getaran yang berbeda, karena di sana tidak ada yang perlu dipertontonkan dan tidak ada yang perlu dibuktikan. Hati berdiri apa adanya di hadapan Allah, tanpa hiasan niat dan tanpa topeng kebaikan. Dalam kesunyian ini, seseorang mulai menyadari bahwa amal bukanlah alat untuk membangun citra diri, melainkan bahasa diam antara hamba dan Tuhannya. Ikhlas mengajarkan bahwa tidak semua kebaikan perlu diceritakan, karena sebagian justru kehilangan maknanya ketika diperdengarkan kepada dunia. Banyak orang merasa gelisah ketika amalnya tidak diketahui, seolah nilai kebaikan itu berkurang jika tidak disaksikan. Padahal ikhlas justru membersihkan hati dari ketergantungan semacam itu. Amal yang sunyi melatih jiwa untuk merasa cukup dengan pengetahuan Allah, meski tidak ada satupun manusia yang mengingat. Di titik ini, seseorang belajar bahwa nilai amal tidak terletak pada seberapa luas ia dikenal, tetapi seberapa dalam ia mengakar di hati. Ikhlas menumbuhkan ketenangan yang halus, karena seseorang tidak lagi hidup untuk menunggu apresiasi, melainkan untuk menjaga hubungan batin yang jujur dengan Allah. Kesunyian amal juga menjadi cermin yang jujur bagi niat. Ketika tidak ada yang melihat, hanya hati yang tahu apakah ia masih ingin dipuji atau sudah benar-benar ikhlas. Disinilah sering terjadi pergulatan yang lembut namun mendalam. Ikhlas tidak datang dengan mudah, karena ego sering menyelinap bahkan dalam kebaikan yang paling tersembunyi. Namun kesadaran yang terus dijaga perlahan menundukkan ego itu. Seseorang mulai merasakan bahwa berbuat baik tanpa diketahui justru menghadirkan kelezatan ruhani yang tidak bisa digantikan oleh pujian apapun. Ada rasa damai yang lahir bukan dari pengakuan, tetapi dari kedekatan. Orang yang terbiasa dengan amal sunyi tidak merasa kehilangan ketika jasanya dilupakan. Ia tidak menyimpan daftar kebaikan dan tidak pula menagih balasan. Ikhlas membuatnya memahami bahwa Allah tidak pernah lupa, bahkan pada niat yang tidak sempat diwujudkan. Kesadaran ini mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Ia tidak lagi sibuk mencari panggung, karena ia telah menemukan kehadiran Allah di ruang batinnya. Dalam kesunyian itulah hatinya dibersihkan dari ria yang halus, dari rasa lebih baik, dan dari kebutuhan untuk selalu diakui.
Pada akhirnya, ikhlas dan kesunyian amal membawa seseorang pada kedalaman hubungan dengan Allah yang tidak ramai, tetapi sangat nyata. Hidup terasa lebih jujur karena tidak ada lagi perbedaan antara yang tampak dan yang tersembunyi. Amal menjadi bagian dari napas, bukan proyek yang harus diumumkan. Dalam keheningan itu, hati belajar bahwa Allah Maha melihat, bahkan ketika dunia berpaling. Dan ketika seseorang mampu merasa cukup dengan pandangan Allah semata, disitulah ikhlas mencapai kematangannya. Sebuah ketulusan yang tidak berisik, tidak menuntut, namun kuat menopang langkah hidup. Karena ia bersumber dari kesadaran bahwa segala yang dilakukan, sekecil apapun, selalu berada dalam cahayanya. Bab 8. Ikhlas sebagai kebebasan batin. Ikhlas adalah salah satu bentuk kebebasan yang paling jarang disadari manusia. Ia membebaskan hati dari belenggu penilaian, dari kecemasan akan pandangan, dan dari kelelahan untuk selalu memenuhi ekspektasi orang lain. Selama seseorang hidup dengan menggantungkan nilai dirinya pada penerimaan manusia, selama itu pula hatinya berada dalam penjara yang tidak terlihat. Ikhlas datang sebagai pembebas yang lembut, bukan dengan mengeraskan hati, tetapi dengan mengarahkan pusat hidup kembali kepada Allah. Ketika Allah menjadi satu-satunya sandaran, tekanan untuk selalu disukai perlahan kehilangan kuasanya. Dalam ikhlas, seseorang tidak lagi hidup dalam ketakutan untuk salah di mata manusia. Ia tetap berusaha berbuat yang terbaik, namun tidak menjadikan penilaian orang sebagai hakim tertinggi. Kritik tidak lagi melukai sedalam dulu, dan pujian tidak lagi membuat hati terbang terlalu tinggi. Ikhlas menempatkan keduanya pada posisi yang seimbang. Seseorang mampu mendengar nasihat tanpa merasa direndahkan dan menerima pujian tanpa merasa diangkat. Kebebasan batin ini lahir karena hati tidak lagi sibuk mempertahankan citra, melainkan sibuk menjaga kejujuran niat. Ikhlas juga membebaskan seseorang dari kebiasaan membandingkan diri. Ia tidak lagi gelisah melihat pencapaian orang lain, karena ia tahu bahwa setiap jiwa memiliki jalannya sendiri. Ketika hati berhenti membandingkan, ia berhenti merasa tertinggal. Ikhlas mengajarkan bahwa hidup bukan perlombaan untuk menjadi lebih dari orang lain, tetapi perjalanan untuk menjadi lebih jujur di hadapan Allah. Kesadaran ini membuat hati terasa lapang, karena ia tidak lagi dipenuhi oleh rasa kurang yang lahir dari perbandingan yang tidak perlu. Kebebasan batin yang lahir dari ikhlas membuat seseorang lebih utuh dalam menjalani hidup. Ia mampu berkata tidak tanpa rasa bersalah dan mampu berkata iya tanpa merasa terpaksa. Ia tahu batas dirinya dan menerima keterbatasannya dengan damai. Ikhlas menumbuhkan keberanian untuk hidup sesuai nilai, bukan sekadar mengikuti arus. Ketika seseorang tidak lagi terikat pada kebutuhan untuk selalu diterima, ia justru menjadi lebih tulus dalam mencintai dan memberi. Karena apa yang ia lakukan lahir dari kesadaran, bukan dari ketakutan kehilangan. Pada akhirnya, ikhlas mengantarkan seseorang pada kebebasan yang paling dalam. Bebas dari dirinya sendiri, bebas dari tuntutan ego, bebas dari kegelisahan yang lahir dari harapan berlebihan, dan bebas dari beban untuk selalu sempurna. Hati menjadi ringan karena tidak lagi membawa beban yang bukan miliknya. Dalam kebebasan itu, seseorang merasakan kedekatan dengan Allah yang menenangkan, seolah hidup kembali ke tempat asalnya. Dan ketika hati hanya terikat kepada Allah, disitulah ikhlas menjadi sayap yang mengangkat jiwa dari keramaian dunia menuju ketenangan yang sunyi, namun penuh cahaya. Bab 9. Ikhlas dan Makrifat. Ikhlas adalah pintu yang perlahan membuka jalan menuju makrifat, pengenalan batin yang tidak lahir dari banyaknya bacaan, tetapi dari kejernihan hati. Selama hati masih sibuk mempertahankan kepentingannya sendiri, selama niat masih bercampur dengan keinginan untuk dilihat dan diakui, maka makrifat akan terasa jauh. Ikhlas membersihkan ruang batin itu, menyingkirkan kebisingan halus yang sering tidak kita sadari. Ketika hati mulai kosong dari tuntutan selain kepada Allah, di sanalah cahaya pengenalan perlahan masuk, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai rasa yang hidup. Makrifat tidak datang dengan gegap gempita. Ia hadir dalam kesadaran yang tenang, dalam cara pandang yang berubah tanpa disadari. Orang yang ikhlas mulai melihat hidup dengan mata yang berbeda. Peristiwa tidak lagi berdiri sendiri,
melainkan terhubung sebagai rangkaian kehendak Allah. Kebahagiaan tidak membuatnya lalai, dan kesulitan tidak membuatnya putus asa. Ikhlas mengajarkan hati untuk melihat tangan Allah di balik segala keadaan, bukan hanya pada hal-hal yang menyenangkan, tetapi juga pada ujian yang terasa berat. Dari sanalah makrifat tumbuh, dari kemampuan mengenali kehadiran Allah dalam setiap tarikan napas kehidupan. Semakin ikhlas seseorang, semakin halus rasa yang bekerja di dalam dirinya. Ia tidak lagi membutuhkan banyak penjelasan untuk percaya, karena hatinya telah terbiasa bersandar. Makrifat menjadikan iman bukan sekadar keyakinan yang dihafal, tetapi pengalaman yang dirasakan. Ketika sesuatu berjalan tidak sesuai harapan, hatinya tidak lagi memberontak, melainkan bertanya dengan lembut, seolah ia tahu bahwa setiap kejadian membawa pesan yang tidak selalu harus dipahami saat itu juga. Ikhlas melatih kesabaran batin ini, kesabaran untuk menunggu makna, bukan menuntut jawaban instan. Orang yang berada di jalan ikhlas dan makrifat tidak merasa dirinya telah sampai. Justru semakin ia merasa mengenal Allah, semakin ia sadar betapa luas dan dalamnya keagungannya. Tidak ada kesombongan ruhani karena ikhlas memotong rasa memiliki atas pengalaman batin itu sendiri. Ia memahami bahwa semua rasa dekat, semua kejernihan, dan semua ketenangan adalah karunia, bukan pencapaian pribadi. Kesadaran ini menjaga hatinya tetap rendah, tetap lembut, dan tetap haus akan bimbingan Allah, tanpa merasa lebih dari siapapun. Pada akhirnya, ikhlas menjadikan makrifat sebagai perjalanan yang terus bergerak, bukan tujuan yang statis. Hidup menjadi ruang perjumpaan yang terus-menerus antara hamba dan Tuhannya. Setiap kejadian menjadi ayat, setiap rasa menjadi isyarat, dan setiap kesunyian menjadi tempat mendengar bisikan hikmah. Ketika ikhlas telah menyatu dengan makrifat, iman tidak lagi terasa berat untuk dijaga, karena ia telah menjadi napas itu sendiri. Dan di titik itulah, seseorang tidak hanya mengenal Allah melalui kata dan ilmu, tetapi melalui hidupnya yang perlahan-lahan dibentuk oleh ketundukan yang jujur dan cinta yang sunyi. Bab 10. Ikhlas sebagai puncak ketauhidan. Ikhlas mencapai puncaknya ketika tauhid tidak lagi berhenti sebagai keyakinan di akal, tetapi menjelma sebagai keadaan hidup yang utuh. Pada titik ini, hati tidak hanya mengakui bahwa Allah Maha Esa, tetapi benar-benar membebaskan dirinya dari ketergantungan kepada selainnya. Tidak ada lagi sandaran yang tersembunyi, tidak ada harapan yang diselipkan kepada makhluk. Ikhlas menjadi kesaksian batin bahwa hanya Allah yang layak dituju, dicari, dan diharapkan. Inilah tauhid yang hidup, tauhid yang tidak sekadar diucapkan, tetapi dirasakan dalam setiap keputusan, kehilangan, dan pilihan hidup. Ketika ikhlas menyatu dengan tauhid, seseorang berhenti menjadikan amal sebagai alat tawar-menawar. Ia tidak lagi beribadah untuk menekan Tuhan agar mengabulkan keinginannya. Ibadah kembali ke tempat asalnya, sebagai bentuk penghambaan, bukan transaksi. Hati yang ikhlas beribadah karena sadar akan siapa Allah, bukan karena apa yang ingin ia dapatkan. Disinilah ketulusan mencapai kedewasaannya. Seseorang tidak lagi gelisah jika doanya belum terjawab, karena ia telah menemukan ketenangan dalam berserah. Ia tahu bahwa dekat dengan Allah lebih bernilai daripada terkabulnya satu keinginan dunia. Tauhid yang ikhlas juga mengubah cara seseorang memandang hidup dan mati. Tidak ada lagi ketakutan berlebihan akan kehilangan, karena ia sadar bahwa semua berada dalam genggaman yang maha kekal. Tidak ada pula ambisi berlebihan untuk menguasai, karena ia tahu bahwa hakikat kepemilikan hanyalah milik Allah. Ikhlas melunakkan hati dari kelekatan yang berlebihan, membuat seseorang mampu menikmati dunia tanpa diperbudak olehnya. Ia hadir, ia berusaha, ia mencintai, namun hatinya tetap merdeka. Kebebasan ini lahir bukan dari penolakan terhadap dunia, tetapi dari penempatan dunia pada posisi yang benar. Orang yang telah sampai pada ikhlas sebagai puncak tauhid tidak sibuk mengejar surga sebagai imbalan semata. Ia lebih sibuk menjaga hubungannya dengan Allah. Surga bukan lagi tujuan yang dikejar dengan nafsu, melainkan konsekuensi dari cinta yang dijaga. Ia memahami bahwa ketika Allah telah hadir di dalam hati, maka ketenangan yang dirasakan sudah menjadi bagian dari surga itu sendiri. Dalam keadaan ini, hidup tidak lagi dipenuhi tuntutan, melainkan dipenuhi rasa cukup.
Cukup dengan Allah, meski dunia datang dan pergi silih berganti. Pada akhirnya, ikhlas sebagai puncak ketauhidan menjadikan hidup sebagai ibadah yang menyeluruh. Setiap langkah menjadi doa, setiap diam menjadi zikir, dan setiap ujian menjadi jalan mendekat. Tidak ada lagi pemisahan antara yang sakral dan yang biasa, karena semua dijalani dalam kesadaran akan kehadiran Allah. Hati berjalan dengan tenang, tidak tergesa mengejar, dan tidak resah kehilangan. Inilah buah dari ikhlas yang sejati, sebuah kehidupan yang sederhana di luar, namun dalam di dalam. Kehidupan seorang hamba yang telah menemukan bahwa tujuan terakhirnya bukanlah dunia, bukan pula dirinya sendiri, melainkan Allah semata. Dan disinilah kita sampai pada pengakhiran perjalanan hening ini. Semoga setiap kata yang terucap, setiap rasa yang kau biarkan hadir, menumbuhkan cahaya di dalam hati. Ingatlah, ikhlas bukan sekadar kata, bukan sekadar senyum di wajah, tetapi tentang hati yang tulus bersandar hanya kepada Allah. Hidup akan terus menguji, memberi kehilangan, dan menghadirkan kerikil di jalan kita. Namun ketika hati telah terbiasa menyerahkan segala-galanya kepadanya, maka ketenangan yang hakiki akan hadir, meski dunia tak memberi balasan. Jangan biarkan pengetahuan ini berhenti di telinga. Biarkan ia masuk ke dalam, menjadi napas, menjadi jalan pulang bagi jiwamu. Teruslah melangkah dalam ikhlas, dalam kesunyian, dan dalam cinta yang hanya ditujukan untuk Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.